Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bertemu dengan teman yang udah 10 tahun gak ketemu dan mereka bilang, lo dari dulu gak berubah ya, seperti orang yang dulu gue kenal. Padahal sebenarnya udah banyak yang terjadi. Let's find out. Hai, welcome back Cukur Podcast. Apa kabar semuanya? Apa kabar Civivi? Welcome back, baik. Apa kabar Har? Baik. Kembali lagi dengan baju baru. Baju yang... Kaget aku. Kembali lagi dengan baju yang sangat asing di mata kita semua. Aku tuh mulai malu loh tiap kali aku tadi kan ngeliat koleksiku ya. Iya kayak bajuku karton semua. Enggak, itu komplimen kok. Berarti walaupun usia kita udah tua, tapi semangat masih muda. Iya loh Har, aku kalau lihat misalnya ke Giordano atau mana gitu ya, aku tuh lebih tertarik kalau ada seri-seri yang ngerti gak sih? Kadang-kadang kan kerja sama-sama Looney Tunes gitu kan. Oh, kalau gue ke Uniqlo tuh malah tertarik. Kalau gue ke Uniqlo itu malah nyari yang ada gambar-gambar kayak Conan gitu-gitu. Oh iya, itu kan serial kan, serial gitu kan. Serial Iya, gitu. aku juga lebih tertarik. Keren juga. Kok bahasannya jadi ini ya? Jadi Salah. baju berkarton. Mari kita fokus. Apa kita hari ini mau bahas apa? Nah, hari ini gue mau diskusin sesuatu yang mungkin yang sering tuh jadi perdebatan gue nih. Perdebatan gue sendiri ya. Menurut lo nih Ci, kenapa orang itu semakin tua dia tuh jadi orang yang berbeda gitu? Kan sering gak lo dengar kayak misalnya lo gak seperti orang yang gue kenal nih. Tapi di lain sisi ketika orang bilang lo itu orang yang sama aja, itu rasa-rasanya ada sesuatu yang berbeda gitu. Gimana ya? Kayak yang aku bilang, kemarin tuh aku sempat ada, gak perdebatan sih. Sebenarnya temanku nanya doang gitu. Menurutmu orang berubah apa gak berubah gitu. Terus dia jawab, pacarnya jawab, gue gak jawab pada saat itu. Karena menurut gue dari jawaban mereka kayaknya percuma untuk gue jawab gitu. Waktu itu perdebatannya kayak gini, gue lupa siapa yang inisiasi ya, tapi intinya satu orang jawab, menurut gue orang gak berubah gitu. Dia bilang kayak, menurut gue manusia gak berubah. Dia bilang gitu. Kenapa tuh? Kalau misalnya dia berubah, kelihatan berubah pun itu tuh cuman karena ada tahanan yang membuat dia tuh belum keluar aslinya. Ketika nanti tahanan itu hilang, dia bakal keluar aslinya gitu. Terus dia tanya balik kan, terus menurutmu orang berubah gak gitu kan? Dia jawab, ya kalau dari pengalamanku sih ya orang gak berubah gitu. Karena dia beberapa kali kembali dengan pacar yang sama gitu ya. Terus putus juga bubar gitu loh. Bukan kemudian kebalikan dan bahagia gitu. Jadinya dia merasa kalau dari pengalamanku ya orang gak berubah gitu. Nah tapi kalau lo nanya sama gue ya, sih sebenarnya orang tuh berubah apa enggak ya? Pertama ada dua jawaban yang mau gue kasih. Pertama, menurut gue manusia tuh berubah dan tidak berubah setiap hari. Maksudnya gimana tuh? Lo bangun hari ini ya. Lo ngapain sebagai hari gitu. Terus lo besok bangun, itu tuh kan tetap sebagai hari kan. Dengan pengalaman yang beda besok sama dibanding hari ini. Jadi menurut gue tuh hidup tuh selalu kombinasi antara berubah dan gak berubah setiap harinya gitu. Itulah yang kemudian membentuk kita sebagai manusia gitu. Nah itulah kenapa gue tuh udah berhenti berpikir manusia tuh berubah atau gak berubah gitu. Gue tuh udah gak peduli lagi manusia tuh, gue tuh udah gak lagi bercokol pada satu atau dua jawaban gitu loh Har. Karena gini, karena kalau lu merasa kayak manusia tuh selalu berubah, lu gak, kadang tuh orang kemudian manusia tuh selalu berubah, lu gak bisa percaya sama orang. Dia sekarang kayak gini, nanti dia berubah, lu gak boleh percaya sama dia. Kadang tuh kayak gitu. Tapi juga kemudian misalnya lu merasa kayak manusia tuh gak pernah berubah. Misalnya orang itu udah berubah kayak apapun di mata lu tuh dia gak berubah gitu. Menurut gue tuh jadi kayak meaningless ya. Apa yang terjadi tuh kita jadi gak objektif gitu loh. Jadi patokannya itu hanya berdasarkan dia yang sebelumnya. Bahkan bukan dia yang sebelumnya. Apa yang ada di kepala lu berusaha menjustifikasi itu terus gitu. Berarti imajinasi kita tentang seseorang itu malah justru itu yang kita justifikasi terus. Ide apakah dia melakukan perubahan atau enggak. Iya. Jadinya subjektif dong kalau kayak gitu. Udah subjektif terus jadi kayak membatasi kita sekali untuk berinteraksi sama orang gak sih? Menurut gue ya. Menurut gue tuh jadi kayak kayak apapun yang dia lakukan, kita tuh udah gak lagi peduli soal
ceritanya dia, soal perjuangannya dia, kita nggak peduli. Kita selalu membayangkan apa yang kita percaya dulu. Dulu dia mah kayak gini waktu sekolah atau apa, ke situ terus gitu loh. Oke, pertanyaan gue adalah, lu lebih seneng dikatain lu berubah atau lu tetap orang yang sama? Tergantung konteks apa yang diomongin setelah lu berubah ya, terus belakang ini apa tuh lebih penting daripada lu berubah atau gak berubahnya. Oke, gimana tuh konteksnya gimana tuh? Kayak misalnya dia bilang, lu gak berubah ya Steph, gue masih berasa kita teman dekat gitu, ya itu bagus dong. Terus kayak misalnya dia bilang kayak, lu gak berubah ya Steph, tetap egois gitu. Kayaknya gue udah gak se-egois dulu deh, tapi kan kemudian ya tergantung gitu loh. Kalau misalnya kita dikatain sesuatu yang menurut kita udah berusaha untuk berubah gitu kan. Terus maksudnya berusaha banget untuk berubah gitu. Terus dia merasa kayak, dan dia gak cukup tahu apa yang kita lakukan. Terus alasannya tuh cuma apa yang dia tahu dulu. Ya enak lah dikatain kayak gitu. Atau misalnya dia bilang kayak, lu berubah banget ya Steph, sekarang jadi sombong gitu. Itu tuh pick up line Indonesia lo, tau gak sih? Oh iya, sering banget. Gue tuh kadang kalau digituin gue tuh bingung nih, orang tuh serius apa gak serius. Gue tuh kadang pada titik bingung loh. Oh, kayak bercanda tapi kok bercandanya nyeleneh ya? Tapi kalau misalnya dia gak seriusin, gue kadang gak tahu kalau gitu gue harus gimana sih. Gue juga gak tahu sih kalau gitu sih. Ya kan misalnya dia bilang, sombong banget sih sekarang, gak pernah apa-apa gitu. Gue kadang mikir, kayaknya kita emang gak sedekat itu deh dari awal gitu loh, ngerti gak sih? Kadang-kadang gue tuh jadi mikir gitu. Tapi ini yang mungkin pernah terjadi di gue. Kan dulu itu gue punya teman. Kok jadi cerita gue ya? Tapi dulu gue punya teman yang dekat. Seiring berjalannya waktu, ketika kita ketemu lagi tuh tiba-tiba ada sesuatu awkwardness yang nggak tahu entah dari mana datangnya. Menurut lo nih Ci, itu gue yang berubah? Deket banget, gila. Dulu deket, anjir. Dulu deket. Nah pertanyaannya adalah, awkward itu muncul karena gue yang berubah, atau dia yang berubah, atau memang environment kita yang karena udah lama gak bertemu itu berbeda, jadi makanya masing-masing dari kita berubah? Menurutku tuh orang berubah itu pasti ada dorongannya, tuh pasti ada dua. Dari luar sama dari dalam. Maksudnya kalau misalnya kita berubah gitu ya, kita mau berubah itu pasti dorongan dari luar. Either dipaksa dari luar, gitu ya. Dan itu biasanya menyakitkan kalau dipaksa dari luar. Lo dipaksa dari luar berubah itu bisa menyakitkan. Iya. Kalau dari berubah dalam karena itu, lingkungan lah biasanya. Dan kalau dari dalam itu biasanya memang jauh lebih lambat, tapi nggak bisa kembali gitu. Kayaknya pelan-pelan, tapi udah sekali berubah tuh udah untuk comeback tuh udah nggak bisa gitu. Karena saking lambatnya kita tuh perubahannya kecil banget sampai udah kita berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda gitu. Contohnya aktualisasi diri. Iya. Kayak misalnya kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak manusia tuh kan kayak sekali lu tahu lu nggak bisa nggak tahu kan. Once you see you can unsee it gitu loh. Yes, benar. Ngerti gak sih? Manusia tuh sekali udah lihat you can unsee gitu. Nah kalau nanya sama gue kenapa bisa berubah? Gue tuh pernah pengalaman ya Har. Gue punya teman yang udah sekarang yang udah temenan berapa 15 tahun. Ya pokoknya hampir setengah hidup gue. Terus gue juga punya teman yang datang dan pergi gitu. Yang kayak gue tuh paling malas ya Har temenan ya. Yang hari ini baik-baik aja terus besok pagi tiba-tiba gak temenan gitu loh Har. Tapi ya kayak gitu. Kayak gue gak tahu dalam semalam itu apa yang ada di kepalanya dia gitu ya. Terus kayak tiba-tiba besok pagi tuh kayak gak temenan lagi sama gue gitu. Gue tuh bingung gue salah apa. Iya. Dan ternyata gak terjadi di gue gitu. Oke. Belum pernah. Ada beberapa orang gitu. Tapi ya mungkin kamu mengalami atau enggak kan gak tahu juga. Nah kalau lu nanya sama gue ya kenapa bisa berubah gitu. Pada dasarnya ketika dua orang udah gak lagi cocok bersama tuh biasanya alasannya adalah karena masing-masingnya berubah menjadi pribadi yang berbeda. Menurut gue. Berarti perubahan itu tidak baik dong. Karena membuat orang jadi jauh gitu. Iya gak sih? Tapi lu tahan hari hidup gak berubah. Wow. Oke. Gue kadang gak ngerti ya maksudnya. Orang tuh kan kadang orang itu mempermasalahkan itu orang itu berubah atau enggak. Karena seakan-akan ketika dia ketemu dengan kita ataupun orang tersebut,
ya dia berubah menjadi orang yang tidak kita kenal. Makanya kadang orang mempermasalahkan itu. Orang biasanya, oh iya benar sih, orang pengen banget, dia mah udah berubah gitu ya. Iya, jadi perubahan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang jauh gitu. Jadi kita menjauhkan orang. Iya, itu yang kadang menjadi masalah orang-orang gitu. Di titik ini ya, kayak tadi gue bilang, gue udah tidak lagi peduli orang itu tuh, gue tidak lagi peduli orang itu tuh berubah atau nggak berubah. Buat gue tuh jauh lebih penting kenapa dia jadi dia yang sekarang. Kalau gue sekarang ya. Okay. Nah, jadinya karena gue kayak gitu, buat gue tuh udah, kalau orang ngomong kayak lu berubah ya Steph atau lu nggak berubah ya Steph gitu, buat gue tuh udah kayak lu nggak ngerti gue gitu. Nah, kayaknya itu yang gue rasakan. Itu kembali lagi ke pembukaanmu tadi. Bener. Semakin tua, kayaknya kita tuh udah malas menjelaskan gitu loh, Har. Ngerti gak sih kayak, iya gak sih, bener gak sih? Semakin tua kita tuh malas menjustifikasi kayak, misalnya kita dikatain berubah ya, kita tuh malas kayak, enggak tunggu berubah apa, duduk sini. Apa? Kita tuh udah malas gitu loh. Nah. Atau misalnya kayak dibilang kayak, lu gak berubah ya, kita tuh juga malas menjelaskan perjuangan yang selama ini kita jalanin. Itu dia. Kayaknya udah malas gitu. Gue kayak merasa, ini kok orangnya kayak bukan orang yang gue kenal lagi ya, kenapa dia melihat gue tidak berubah? Apakah emang gue tidak berubah atau apa gitu? Padahal udah banyak yang terjadi nih. Dan membuat sedih gak sih kadang-kadang tuh? Iya. Mungkin ini banyak konteksnya itu kita bicarain konteks tentang pertemanan kali ya. Ini mungkin konteksnya dari sisi pertemanan ya. Maksudnya perubahan bisa dari sisi mana aja. Cuman yang mungkin yang kita bahas hari ini itu lebih ke konteks pertemanan nih. Kayak kalau friendship tuh lebih general, luas, dan semua orang kayak pernah ngalamin. Pernah relate juga. Gitu. Tapi lu inget gak sih Hari kemarin waktu gue ini nih kumpul yang di grup itu loh, yang lu nanya sama gue gimana sih abis kumpul? Masih sama gak orang-orangnya itu? Oh iya. Ya kan? Iya. Dan gue juga masih sama. Dan itu bukan cuma perasaan gue ya. Perasaan teman kita satunya itu juga sama gitu. Oke, jadi untuk konteks saja. Jadi gue dan Civivi ini punya satu grup teman-teman main bareng. Pas dulu masih kuliah. Itu isinya tuh orang-orang yang latar belakangnya tuh entah dari mana semuanya. Pokoknya nyampur aja gitu. Beda banget. Pokoknya nyampur jadi satu. Beda banget. Karena cowok punya cewek jadi satu. Karena punya satu hobi yang sama. Terus setelah sekian lama yang satu kuliah di luar negeri, yang satu kerja di mana, akhirnya suatu saat kita decided buat ngobrol bareng lewat Zoom lagi, karena kan COVID kan, pas lagi COVID kita nge-Zoom bareng. Nah itu rasanya tetap sama, kok bisa? Coba. Padahal itu juga pertanyaanku. Padahal banyak yang berubah loh, maksudnya dari segi environment gue berubah. Awalnya dulu masih di Jakarta, sekarang gue udah di Medan. Terus lu yang dulunya masih engineering, sekarang fokus di komunikasi. Nah tapi kenapa masih bisa kita relate satu sama lain gitu? Soalnya ya kayak tadi gue bilang, menurut gue manusia tuh selalu saya nggak 50-50 ya, tapi manusia tuh selalu setiap hari tuh berubah dan nggak berubah gitu. Jadi ada sisi dari manusia yang tidak akan pernah berubah dari dia lahir sampai mati. Tapi ada juga sisi yang selalu berubah setiap harinya dari dia lahir sampai mati. Itulah kenapa ya tadi gue bilang gue udah berhenti untuk ngejudge. Dia berubah, dia enggak. Itu mah cara gue ngelihat aja kan, cara gimana gue mau menangkapnya. Gue tuh tadi nulis ya. Mungkin gak sih kadang-kadang kalau kita tuh ngelihat orang tuh, kita tuh nggak bisa ngelihat orang berubah. Itu karena either orang itu tuh berubah jadi sesuatu orang itu tuh nggak berubah jadi apa yang kita mau, atau orang itu tuh berubah menjadi apa yang kita nggak mau. Wow, Itu tadi gue brainstorming sama kepala gue sendiri ya. But anyway, di konteks ini ya, kenapa kita cocok itu tuh, menurutku ya manusia tuh ada sisi yang nggak akan pernah berubahnya gitu. Nah ketika itu ketemu sama orang-orang yang punya value yang sama dan cocok dan memang klik di bagian itunya, kayaknya itu deh yang membuat pertemanan gue tuh bisa long lasting deh kayaknya deh. Karena gue tuh punya temen yang kayak udah dari berarti berapa umur 5, ya tuh hampir setengah hidup gue. Pokoknya hampir semua udah 10 tahun lebih gitu. Dan gak mungkin dong gue gak berubah hidupnya. Lo juga tahu hidup gue berubah banget kan selama beberapa tahun terakhir. Dan tapi itu temenan gitu. Jadi menurut gue pasti manusia tuh ada bagian yang berubah dan gak berubah gitu. Jadinya
Percuma kalau misalnya kita tuh fokus di kayak, karena gini, ada yang kemarin di TikTok itu ada yang apa istilahnya nge-stitch ya. Yes. Yang kayak gue ngomong terus dia ngomong gitu. Stitch ya. Yep. Itu tuh aku ngomong kan kayak manusia tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua gitu kan. Ada kan kita episode itu. Iya. Nah, terus dia ngomong kayak intinya kayak how kind of you apa gimana gitu, tapi dia bilang kayak people don't change gitu. Dia ngomong gitu. Ada juga yang nge-stitch lagi video lain lagi gitu ya, dia bilang kayak aku bilang bahwa kalau orang tuh mau stay sama satu relationship harus pertengkaran yang produktif itu loh. Iya. Nah, itu dia bilang kayak tapi Ci, orang tuh berubah gitu. Jadi kalau misalnya kita nanya ya Har, menurutmu orang berubah apa gak berubah? Itu akan jadi sebuah perdebatan yang gak akan ada habisnya. Dimana itu gak ada habisnya ya karena manusia tuh berubah dan gak berubah gitu loh. Pertanyaannya adalah gimana dong cara menyikapi perubahannya tersebut? Apakah dengan seseorang berubah, kita juga jadi berubah? Misalnya orangnya itu berubah nih dari dulunya itu friendly banget jadi nggak friendly. Gimana cara gue harus menyikapinya? Apakah gue harus tetap temenan sama dia atau ya udah karena lu nggak friendly ya kita nggak temenan aja? Menurut gue semakin tua ya Har, itu semua balik lagi ke kepentingan sih Har. Kepentingan? Kalau lu jadi pertemanan itu bisnis itu Ji? Kalau soalnya kalau misalnya lu bener-bener teman, lu bahkan tidak perlu bertanya lagi apakah gue masih perlu temenan sama lu gitu, nggak perlu, ngerti nggak sih? Kalau memang temen lo ya. Oke. Ngerti nggak? Kayak gue sama lu nih, gue kayak nggak perlu bertanya-tanya apa gue mau temenan lagi sama Hari, gue nggak pernah melakukan itu gitu loh. Dan gue sama teman-teman gue yang lama-lama itu pun nggak pernah kayak apakah hari ini aku mau temenan sama dia lagi, nggak pernah gitu. Kalau misalnya gue berubah menjadi orang yang jahat gitu, tiba-tiba gue ngerampok gitu misalnya tiba-tiba gue ngerampok, tapi kan lu nggak tahu nih latar belakang kenapa gue harus nyopet atau ngerampok. Tanggapan lu gimana terhadap gue? Gue tahu nggak lu ngerampok? Tahu. Ya udah gue jenguk di penjara dong. Ya gimana? Itu doang. Maksudnya kayak ya kan gue gak ikut ngerampok. Ya maksudnya lu gak mau maksudnya bukannya harusnya lu menjauhi gue gitu, karena kan gue jadi bad guy gitu. Abis kan gak ngerampok. Lu ngerampok gue? Enggak kan? Enggak. Gue maksudnya gue ngerampok gue ngebegal deh misalnya. Bisa gue ngebegal, ini kan lagi banyak marak kasus begal-begalan nih kan. Tiba-tiba suatu hari entah kenapa gue ngebegal aja. Misalnya doang ya nih ya. Tolong Kapolri jangan langsung komentar di bawah nyergap gue nih. Maksudnya misalnya kalau tiba-tiba suatu hari gue ngebegal, tanggapan lu gue gimana? Nah ini nih, karena kan tadi gue bilang gue kan udah kenal lu lama nih ya. Kalau itu sampai terjadi ya nomor satu gue nanya kenapa lu lakuin itu. Gue nggak akan langsung kayak buat gue tuh percuma ya Har gue ngebelain lu di depan semua orang gitu kayak gak mungkin Hari ngebegal, gak mungkin kan gue nggak tahu juga gitu loh, kan gue bukannya dibegal kan. Atau misalnya gue langsung berubah kayak ya ampun sekarang Hari udah ngebegal ya, percuma lah, dia berarti bukan yang gue kenal. Pertemanan gitu. Selama ini sia-sia. Iya kayak gue kan gak orang kayak gitu, gue pasti dateng, lu kenapa ngebegal? Ya nanya dulu lah. Gitu. Iya gue sih gitu ya, makanya gue bilang gue juga di penjara kan. Ya udah gimana mau berapa lama di penjara? Gue dijenguk. Gue nggak tahu ya, maksud gue. Oke. Karena ya balik lagi karena kalau balik lagi udah pertemanan, udah memang berteman gitu ya. Jadi ya. Iya. Ya pasti gue pengen tahu alasannya gitu. Tapi kalau emang nggak deket-deket banget, terus bahkan bisa dibilang cuma tahu, cuma kenal gitu ya. Terus tiba-tiba gue tahu dia ngebegal gitu. Ya gue bahkan nggak peduli Hari. Gue bahkan tidak peduli apakah dia masih bernapas atau tidak ya. Oke. Gue gak tau ya, makin tua tuh makin tua gue merasa kayak omongan bahwa nobody give a shit itu tuh bener. Iya sih, bener sih. Makin tua loh ya. Soalnya soalnya gini, soalnya waktu dulu gue kecil ya rasanya kayak wah semua bareng-bareng gitu, kayak semuanya tuh kayak pasti penting banget, punya kepentingan bersama gitu. Iya. Ya kan kayak semuanya tuh kayak semua pasti peduli padaku gitu. Tapi semakin kesini kayaknya ya udah emang nobody give a shit gitu, dan nggak apa-apa juga. Bukan nggak apa-apa sih, ya udah emang itu hukum kehidupan menurutku. Iya. Makanya kayaknya gue mulai ngerti sih kenapa setelah udah lama kita nggak ketemuan, ketika kita bertemu lagi walaupun hanya dengan Zoom meeting, kita itu masih bisa tetap nyambung.
Kayaknya nih Ci ya. Karena kita itu menghargai pertemanan itu lebih dari yang kita tahu gitu. Jadi ketika kita melihat perubahan seseorang, kita itu nggak serta-merta ngejudge kenapa dia berubah seperti itu. Tapi kita malah lebih berempati. Oke, iya sih. Nah, entah kenapa karena ada empati itu yang membuat kita ya kita nggak peduli lu berubahnya segimana, tapi gue lebih ke pengen tahu kenapa lu bisa berubah jadi seperti ini, dan kita ikut senang gitu atas perubahan apapun itu. Ide lu ya kalau misalnya perubahannya positif ya kita ikut senang, tapi kalau misalnya perubahannya ke arah sebaliknya, kita juga bukan ngejudge begitu aja, tapi kita malah saling nge-support satu sama lain. Dan menurut gue empati dalam pertemanan itu penting banget jadinya. Oh iya Kak, itu kali ya Har juga. Maksudnya kalau sebelum lu ngejudge orang tuh berubah atau gak berubah, kayaknya penting untuk lu berempati dulu sama apapun kondisinya dia gak sih? Iya, benar. Sebelum lu mengeluarkan judgement itu loh. Benar. Atau benar. Mungkin juga ketika kalian lebih mau untuk mementingkan empati tuh kayaknya judgement itu juga lebur deh. Benar. Soal kayak orang people change or people don't change tuh kayak udah nggak penting gitu loh Hari. Iya. Jadi kita lebih ke melihat apa yang terjadi di kehidupan dia gitu loh. Bukan hanya kita melihat satu kejadian dalam hidupnya, terus kita berubah hanya karena apa yang sedang terjadi dia itu tidak sama dengan dia yang sebelumnya. Gue jadi merasa kayak mungkin orang itu ngejudge orang mah gak akan berubah itu karena sudah tidak mau lagi mencoba untuk berempati pada kenapa dia seperti itu ya. Benar. Tapi kalau kita mencoba untuk memposisikan diri kita ke posisi dia, mungkin kita udah gak peduli lagi apakah dia berubah atau enggak, tapi malah kita bisa lebih berempati. Mungkin itu ya. Iya, soalnya kalau aku ditanya ya kayak menurut lu berubah gak Steph? Ya, menurut gue berubah sih. Maksudnya kayak gak mungkin untuk gue bilang gue gak berubah gitu dari keputusan gue selama 5 tahun terakhir ini gitu. Tapi at the same time gue tahu itu berasal dari sesuatu yang gak berubah gitu. Jadi ya memang orang tuh berubah dan gak berubah. Tapi lu sadar gak sih orang-orang yang nanya lu berubah atau enggak itu biasanya orang-orang yang kurang deket sama lu? Ya soalnya mungkin juga gak tahu ceritanya ya gak sih? Oh mungkin ya. Atau juga gak pengen tahu ceritanya ya. Bener juga. Soalnya kalau misalnya gue deket sama teman S2 gue gitu ya, yang udah misalnya setahun 2 tahun gak ketemu, 2 tahun lebih gak ketemu, terus ketemu juga langsung kayak gimana gitu, nggak yang kayak oh kamu hidupnya sekarang udah berubah atau apa kayaknya, atau mungkin karena hidup gue nggak berubah ya. Kayaknya bukan itu pertanyaannya nggak sih, kalau misalnya kalian bertemu juga, bukan itu nggak sih menjadi pertanyaannya, berubah atau nggak berubahnya? Tapi lebih ke menceritakan. Iya kayaknya tuh udah gak ada pagar gitu loh Hari. Iya. Soalnya begitu, kalau misalnya orang bilang kayak lu berubah atau lu gak berubah tuh kayak udah ada pagar dulu yang kita tuh udah malas ngelompatinnya gitu loh. Tapi ini harus berlaku kedua pihak sih. Harus berlaku mutual sih. Gak bisa kalau misalnya gue merasa seperti itu tapi orang lainnya lawan orangnya itu tidak merasakan hal seperti itu. Kayaknya harus maksudnya mutual keduanya. Maksudnya ngerasain yang bagian mananya? Harus bisa berempati gitu. Oh iya sih benar sih. Kita nyoba kalau sananya juga. Oh pengalamanmu ya. Jangan dikasih tahu dong kalau gitu. Ya, kamu sudah mencoba tapi natap tembok terus ya? Iya. Oh iya sih benar sih benar. Ya itu mungkin ya menurut gue orang itu ya bagaimanapun orang itu berubah sesuai dengan keadaan yang bakal berubah, sesuai dengan lingkungan ataupun masalah yang dihadapinya. Tapi soalnya kalau enggak tuh manusia mati loh Har. Benar. Lu sadar gak sih betapa hebatnya manusia untuk beradaptasi dari zaman batu dulu ya sampai sekarang zaman internet ini, betapa hebatnya manusia beradaptasi loh. Makanya ya kan? Pasti berubah. Kalau lu bilang manusia berubah, iya beradaptasi. Tapi si kemampuan adaptasinya sendiri tuh kan gak pernah berubah tuh, ngerti gak sih? Iya. Anggap gak sih? Itu kan dari dua hal yang berubah dan gak berubah tergantung gimana lu ngelihatnya gitu. Yes. Jadi ya menurut gue kalau kita balik lagi kita dalam konteks pertemanan ya. Kalau misalnya kita terus menanyakan apakah orang ini berubah atau enggak, kayaknya pertanyaan itu perlu dipertanyakan lagi sih. Seberapa dalam pertemanan kalian seperti itu.
Bener sih, bener. Kalau gue sibuk ngejudge orang itu kayak gue gak temenan banget sih sebenarnya sih. Gue sadar. Iya makanya kan. Benar. Iya. Ya mungkin itu aja diskusi kita hari ini tentang apakah orang itu berubah atau enggak. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari diskusi kita hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap bisa streaming podcast kita di YouTube, Spotify ataupun Noise di Kur Podcast. Dan kita akan upload episode baru itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Kalau misalnya ada sedikit keterlambatan, maafkan saya. Kadang jangan lupa supaya kalian dapat notif kalau setiap kali kita upload di Spotify. Kalau YouTube kan dapat tuh kalau nyalain lonceng. Ya kan, mana ada yang nanya soalnya kenapa sih nggak pernah dapat notif gitu? Terus aku ngomong, kayaknya kita nggak pernah sembunyi-sembunyi di uploadnya, terus aku bingung. Iya. Aktif ini kan? Jangan lupa. Iya, kalau misalnya di YouTube orang semua tahu. Tapi kalau di Spotify itu kalian bisa follow kreator di Spotify. Oke. Untuk kalian. Iya benar. Kalau misalnya kita upload tuh ada notif. Pokoknya ada di suggestion paling atas. Jadi ada kayak plus. titik biru gitu. Plus. Nah, terus kalau di Noise itu kalian bisa subscribe. Subscribe kalau di Noise. Yes, benar. Itu untuk dapat notif gitu. Jadi kita nggak sembunyi-sembunyi. Tinggal di follow atau di subscribe aja. Yes, benar. Dan mungkin itu aja buat episode kali ini. And until next time, bye. In love.